Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin perkenalkan nama saya Arya Amanda dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 24069124001. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi lembaga pendidikan, yang dimana ini adalah tugas perkuliahan manajemen pendidikan dan kepemimpinan yang diampu oleh Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG. Pengertian organisasi lembaga pendidikan. Untuk memulai, mari kita pahami dulu apa itu organisasi lembaga pendidikan. Jadi, organisasi lembaga pendidikan adalah suatu wadah atau sistem yang mengatur dan mengelola sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta program pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Artinya, lembaga pendidikan seperti sekolah atau universitas tidak bisa berjalan sendiri tanpa sistem pengelolaan. Semua unsur, baik itu guru, kepala sekolah, staf, dan siswa harus diatur agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Contohnya, di sekolah, kepala sekolah mengatur pembagian tugas guru, menggunakan fasilitas dan jadwal belajar supaya tujuan pendidikan tercapai. Tujuan organisasi lembaga pendidikan. Tujuan dibentuknya organisasi lembaga pendidikan antara lain yaitu untuk mewujudkan visi misi dan tujuan lembaga. Contohnya, sekolah ingin menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berprestasi. Yang kedua yaitu mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Misalnya, guru mengajar, staf tata usaha mengelola administrasi. Yang ketiga, menjamin efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Artinya, semua kegiatan belajar dan administrasi berjalan sesuai aturan. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, misalnya melalui pelatihan guru atau peningkatan sarana sekolah. Yang selanjutnya, yang terakhir, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, agar keputusan diambil berdasarkan aturan dan tujuan lembaga. Selanjutnya, ada prinsip organisasi lembaga pendidikan. Ada berapa prinsip dasar dalam mengelola organisasi lembaga pendidikan? Yang diantaranya pertama ada kejelasan tujuan. Artinya, semua kegiatan harus diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya, program ekstrakurikuler pun harus mendukung pengembangan karakter siswa. Pengembangan tugas dan koordinasi artinya setiap orang memiliki tugas sesuai kompetensinya dan antar bagian saling bekerja sama. Contohnya seperti guru dan wali kelas berkoordinasi soal kehadiran siswa. Ketiga yaitu fleksibilitas, yaitu struktur organisasi harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman dan lingkungan. Contohnya yaitu sekolah menambah divisi IT untuk menghadapi era digital. Selanjutnya ada efektivitas dan efisiensi. Ini yang terakhir, yaitu penggunaan sumber daya harus optimal untuk hasil maksimal. Contoh, penggunaan dana BOS difokuskan untuk kebutuhan prioritas. Selanjutnya yaitu struktur organisasi lembaga pendidikan. Ada beberapa. Dalam lembaga pendidikan, struktur organisasi biasanya terdiri dari pertama, pimpinan atau kepala sekolah, rektor, direktur. Yang kedua ada wakil pimpinan. Terus ada tenaga pendidik seperti guru dan dosen. Terus ada tenaga pendidikan kayak TU, pustakawan, laboran. Terus ada peserta didik dan komite sekolah atau senat akademik. Struktur ini menunjukkan pembagian peran agar lembaga berjalan dengan baik. Contohnya di universitas. Rektor bertanggung jawab tertinggi, di bawahnya ada wakil rektor, lalu dekan, lalu kaprodi, dosen, dan juga mahasiswa. Fungsi organisasi lembaga pendidikan. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau bisa disebut dengan planning, yaitu menentukan arah, tujuan, dan strategi lembaga pendidikan. Contohnya yaitu menyusun rencana kerja sekolah atau RKS. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu
membagi tugas, membentuk struktur kerja, dan menetapkan tanggung jawab. Yang ketiga ada fungsi pergerakan atau actuating, yaitu mengarahkan dan memotivasi seluruh anggota agar bekerja sesuai peran masing-masing. Dan yang terakhir ada fungsi pengawasan atau controlling, yaitu mengevaluasi apakah kegiatan berjalan sesuai rencana atau perlu perbaikan. Contoh, kepala sekolah membantu kinerja guru dan hasil belajar siswa. Keempat fungsi ini saling berhubungan dan menjadi kunci keberhasilan manajemen pendidikan. Terus ada contoh bentuk organisasi lembaga pendidikan. Ini contohnya yang ada di perkuliahan atau di universitas. Contohnya ada rektor, di bawahnya ada wakil rektor, dekan, kaprodi, dosen, mahasiswa. Ini adalah contoh bentuk organisasi lembaga pendidikan. Setiap tingkatan memiliki peran berbeda, tetapi semuanya saling mendukung. Contohnya, dosen mengajar dan membimbing mahasiswa, sementara kaprodi mengatur jalannya program studi. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa organisasi lembaga pendidikan adalah sistem yang mengatur jalannya proses pendidikan agar terstruktur, terarah, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan organisasi yang baik, lembaga pendidikan dapat berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan lulusan berkualitas. Jadi, manajemen organisasi bukan hanya soal aturan, tetapi juga bagaimana mengatur sumber daya agar lembaga pendidikan terus berkembang dan beradaptasi. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.